memuliakan nama Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di rumah Tuhan dalam ibadah pemuda-pemudi GPI Sidang Kebun Pisang, Medan, Jumat 24 April 2026. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi hambanya, bahkan teman-teman saudara-saudara kami yang menyaksikan lewat live streaming. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Saya akan menyampaikan tata ibadah kita saat malam hari ini. Kita akan bernyanyi, kemudian doa pembuka kita berfirman ya Tuhan, kemudian kita bernyanyi dan doa penyerahan akan dibawakan oleh saudara kita Immanuel Napi Tukulu. Kemudian kita sampaikan pujian kita bagi Tuhan. Kemudian kita bernyanyi sekaligus doa kesaksian dan warta pemuda-pemudi dan persembahan yang pertama untuk membantu kas pemuda-pemudi di tempat ini. Kemudian kita bernyanyi persembahan yang kedua untuk membantu pembangunan gereja, dan khotbah yang pertama akan dibawakan oleh saudara kita Bang Rizal Siboro. Kemudian kita bernyanyi dan khotbah yang kedua akan dibawakan hambanya Bapak Pendeta Tes Kurian, sekaligus mengakhiri persekutuan kita saat malam hari ini. Tibalah saatnya kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita sampaikan penyembahan kita bagi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Kita menyembah Tuhan. Kami undang untuk saudara-saudari untuk boleh bangkit berdiri, bahkan hambanya. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sampaikan penyembahan ini dengan sungguh, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami Tuhan menyembah Engkau. Haleluya. Jangan
Terimalah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Haleluya. Silakan untuk duduk kembali. Kita akan serahkan persekutuan ini ke dalam tangan Tuhan. Kita angkat penyembahan bagi Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajah-Nya. Dan di akhir penyembahan ini, kami undang saudara kami Immanuel Napitupulu untuk menyerahkan segala rancangan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Bahkan setiap pelayan-pelayan yang boleh melayani saat malam hari ini, agar Tuhan boleh pakai. Mari kita sampaikan penyembahan ini bagi Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya. Haleluya. Tuhan hadir
mana kami Allah bertengah di dalam kini, sehingga mana kami berkenan di hadapan-Mu, dan di mana kami benar-benar untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami memuji Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau hari ini semoga untuk sampai selamanya. Haleluya, haleluya, amin. Kita percaya saat malam hari ini di tengah-tengah persekutuan kita, otoritas surga yang boleh berdiri, menguasai hati bahkan pikiran kita. Haleluya, kita akan sampaikan pujian kita bagi Tuhan. Kami mengundang saudara-saudari seluruhnya hamba Tuhan boleh bangkit berdiri, kita sampaikan pujian bagi Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Haleluya.
Kita akan membuka ruang kesaksian sekaligus warta pemuda-pemudi sepekan, dan kita akan mengumpulkan persembahan yang pertama untuk membantu pemuda-pemudi di tempat ini. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Haleluya. Puji Tuhan. Iya, segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus, because of His love. Oleh karena kasih-Nya, kita dapat dipertemukan buat malam hari ini. Di sini saya akan membacakan warta pemuda-pemudi GPI Sidang Kebun Pisang Jemaat Jumat 24 April 2026. Dari BPH, bagi setiap pemuda-pemudi yang belum mendaftarkan diri, segera mendaftarkan diri kepada BPH. Bagi setiap pemuda-pemudi yang belum memberikan foto, harap memberikan foto sebanyak 1 lembar dalam bentuk soft atau hard copy ukuran 3x4 atau 4x6 sebanyak 1 lembar dan diserahkan kepada sekretaris. Dari seksi sosial, bagi pemuda-pemudi yang belum mendaftarkan diri, wajib membayar iuran sebesar 7.000 per bulan bagi pekerja, 5.000 per bulan bagi mahasiswa, dan 4.000 per bulan bagi pelajar. Dari seksi acara, Sabtu 25 April 2026 diadakan latihan vokal grup pukul 18 waktu Indonesia Barat di gereja setelah kebersihan. Pelayanan sepekan, Sabtu 25 April 2026 WL Bang Obed Putar-Putar, pemusik Bang Rustam Nenggolan. Minggu 26 April 2026 Pra-WL Abang Moses Situmorang Singers, Kak Tesalonika Simalungsok, Elsani Huta Barat, Kak Ratna Dewi, OPLCD Kak Kesya Mandurung, Pentamu Jelita
Yosua Manurung, seragam batik. Rabu 29 April 2026, WLK Rifkane Golan, pemusik Abang Alfredo Sibarani. Jumat 1 Mei 2026, WL Tesalonika Simangunsong, Singers Jelika, Kak Oni Sinaga, Kak Injani Saragi. OPLCD Kak Helen Simbolon, pewarta Adina, Asyar, Obed, dan Gabriela, pemusik tim musik Khotbah Pemuda Abang Panto Lumban Raja, seragam merah. Dari seksi kebersihan Sabtu 25 dan Minggu 26 April 2026, sehabis ibadah ada Abang Rizal Siboro, Arba Gultom, Bang Rustam Sigurian, Kak Yuni Syanturi, Jelita Sigaliki, Sulisma Siboro, Graciela Pardede. Yang berulang tahun di minggu ini, Kak Dewi Raja Buku, Abang Rizal Siboro. Demikian warta pemuda-pemudi, kiranya setiap nama-nama yang sudah dipanggil boleh dapat melayani Tuhan dengan segenap hati. Sekian dan terima kasih. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita telah mendengarkan warta pemuda-pemudi sepekan. Biarlah setiap pemuda-pemudi yang terpanggil untuk melayani Tuhan boleh melayani dengan sepenuh hati demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan mendengarkan khotbah yang pertama yang akan dibawakan saudara kita, Bang Rizal Siboro, sekaligus menjalankan persembahan yang kedua untuk membantu pembangunan gereja. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Setong mai-mai mandoro hakinon. Haleluya. Mai mai mandoro hakinon, mandoro
Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur buat Tuhan atas segala kemurahan Tuhan yang boleh kita rasakan kepada hari ini, di mana kita boleh hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Ini bukan karena sebagai rutinitas kita setiap hari Jumatnya, tetapi marilah kita datang di tempat ini bukan hanya sebagai rutinitas, tetapi marilah kita datang di tempat ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, dan kerinduan kita hanya satu, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Pada saat hari ini kita bersyukur bagi Tuhan, kita masih diingatkan Tuhan untuk boleh hadir pada saat hari ini. Ya mungkin di akhir-akhir ini banyak kelemahan-kelemahan di dalam hidup kita, tapi kita yakin dan percaya melalui kehadiran kita pada saat hari ini ada nama Tuhan, ada Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Ya mungkin langsung saja kita lihat ke firman Tuhan yang boleh terambil di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Ada pun tema yang boleh kita sama-sama belajar pada hari ini, kekuatan dan kelemahan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya puji Tuhan. Haleluya. Ya mungkin jumlah kita kurang banyak gitu, kurang banyak. Mengingat di hari-hari sebelumnya, ibadah-ibadah kita sebelumnya, mungkin ini dibilang tergolong sedikit. Tapi walaupun kita sedikit pada saat hari ini yang boleh hadir pada hari ini, kita mau tetap sepenuh hati untuk memuji memuliakan nama Tuhan, karena kekuatan Tuhan, kekuatan kita hadir daripada Tuhan. Puji Tuhan. Ya, sama-sama kita membaca di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. 2, 3, ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku berdoa atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksa, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan dalam kesesatan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, sama-sama dulu kita membaca di ayat yang ke-9. Yang 9 ya, karena agak ada dari yang macam-macam ya. Mari kita sama-sama membaca 2, 3 ayat. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Puji Tuhan. Haleluya. Ini perkataan Paulus di dalam sebuah perjalanan hidupnya. Paulus berkata di dalam di dalam 2 Korintus ini berkata, Paulus diberikan Tuhan beberapa pencobaan. Jadi lo kasih Paulus, Tuhan, kadang sanggup ya Tuhan menaun setiap pencobaan yang telah Aku berikan. Tetapi Tuhan berkata kepada Paulus, Tuhan tidak meringankan atau menyelesaikan perkara-perkara dari Paulus, tetapi Tuhan tetap memberikan perkara-perkara besar kepada Paulus, dan Tuhan juga memberikan kekuatan dan penyertaan yang luar biasa kepada Paulus. Seperti yang di ayat 12 ini jelas dikatakan, jawab Yesus kepada Paulus ini ditujukan, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Kasih karunia Tuhan dilimpahkan Tuhan kepada Paulus, maka setiap pencobaan atau duri yang lentet di tubuh Paulus, semuanya diberikan Tuhan kekuatan yang baru baginya. Dan pada saat hari ini Tuhan berkata kepada kita, ini bukan cuma hanya ke Rasul Paulus dibilang, tapi
hari ini. Mungkin kita di dalam kelemahan, ingat firman Tuhan ini. Cobalah kasih karunia aku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasa aku menjadi sempurna. Kuasa Tuhan sempurna di dalam setiap kelemahan-kelemahan kita. Yang saya tekankan saudaraku, walaupun kita di dalam keterpurukan atau di dalam yang namanya kelemahan atau banyak persoalan-persoalan kita di dalam perkuliahan kita, bahkan mungkin di dalam keluarga kita, atau kita tidak memiliki keluarga, atau kita tidak memiliki ayah atau ibu. Yang satu saya tekankan saudaraku, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah Tuhan, saya lagi martangi yang doa Tuhan. Selama ini saya berdoa kepadamu, tetapi segala pencobaan-pencobaan yang telah Kau berikan sungguh luar biasa. Tetapi yang saya tekankan saudaraku, walaupun kita sudah berdoa, kita sudah setiap hari mungkin di dalam saat itu kita menyampaikan setiap persoalan kita, tapi tidak dijawab Tuhan. Yang saya tekankan, jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Karena jika kita berdoa, makin jauh kita daripada Tuhan. Sementara kita sudah berdoa saja, kita rasa kita atau perasaan kita juga semakin jauh di hadapan Tuhan. Dalam tema ayat firman Tuhan ini, kekuatan dalam kelemahan, saya sudah rasakan saudaraku, di dalam saya lemah, mungkin di dalam saya dalam menyusun skripsi, mungkin di dalam saya menyusun skripsi, setiap hari saya menjumpai dosen setiap hari ganti judul. Mulai dari sempro, saya siap sempro. Bukan dosen pembimbing saya yang mengganti judul saya, bukan. Tapi dosen penguji saya. Mungkin saya sempat hanya rutinitas saja saya bawakan di dalam gereja ini, boleh saya datang di tempat ini. Karena banyaknya persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan yang saya alami dalam perkuliahan saya. Di hari pertama saya menjumpai dosen saya siap sempro. Pas di sempro tidak ada ditanyakan apa-apa, gitu. Nilainya bagus 2. Tapi pas saya mau revisi, ada revisi sedikit 2. Saya sesuaikan revisinya. Datang dia, saya tidak setuju dengan judulmu ini, ganti saja. Saya jumpai dosen PS saya, dibuat lagi judul baru, ganti. Kerjakan dalam satu malam mungkin saya tidak tertidur, gitu. Jam 6 saya tidur, jam 8-nya harus pergi lagi kampus. Saya jumpai lagi, ini tidak sesuai, ini tidak mencakup banyak, intinya tidak luas, gitu. Saya jumpai lagi dosen saya, dosen pembimbing saya kasih lagi, dikasihnya lagi judul saya yang baru. Saya kerjakan, saya kasih lagi sama dia, ditolak lagi. Udah, selama 1 bulan saya tidak mengerjakannya lagi. Saya hanya menengok-nengok saja. Saya jumpai dosen PS saya, apakah sudah baik ini Pak? Ini sudah bagus, jumpai aja dosen pengujinya, katanya. Saya jumpai lagi, tetap ditolak. Ganti saja judul, katanya. Udah ada 4 kali saya diganti. Jadi Pak, apalah yang judul yang cocok untuk ini? Ya carilah sendiri, katanya seperti itu. Sungguh berat saudaraku. Mungkin selama 1 bulan itu aku datang ke gereja ini, kemana ya Tuhan? Saya sudah berdoa sama Tuhan, tapi kayak gini, sungguh berat. Bayangkan, pulang kita dari sini, karena kami BPH paling cepat pulang jam 10, gitu. Mengerjakannya sampai rumah. Ya, mungkin
mungkin adalah saran dari abang kita lepas kan. Seorang mamailai, orang pola ganti, pola judul lagi ganti, lagi pola nahanai ganti, nama filenya, katanya nama filenya. Bukan mengisi proposal Tuhan tolong ini mah. Ya betul saudaraku. Saya buat di situ kan proposal di Siboro Tuhan tolong. Buat nama filenya begitu. Bukan sama dia. Atau mikir hari mana memberi Tuhan tolong nama. Yang Tuhan tolong Tuhan jawab. Mulai dari situ disetujui lah, disetujui. Saya ini belajar dari pengalaman. Seperti itu juga. Di saya sidang, setiap saya sidang langsung buat skripsi Tuhan tolong. Diterima di ACC selama 1 hari saya menjumpainya. Tuhan tolong memang. Jadi bahkan di dalam setiap pergumulan kita serahkan sama Tuhan, kita andalkan Tuhan. Mungkin itu sebagai motivasi bagi kita. Mungkin saya di dalam kelemahan tadi, tapi masih ada orang-orang yang memberikan jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Dia menyatakan orang ini lewasnya. Aku asal diocese akan membantu skripsi lewas Tuhan tolong. Itu cuma macam arah. Saya tidak mengubah apa-apa di dalam skripsi ini. Saya hanya mengubah namanya saja. Nama filenya. Tapi memang betul Tuhan tolong. Jadi baik di dalam perkara apapun kita, mari kita serahkan kepada Tuhan. Gitu. Bukan saya mau bilang nama file kalian semua Tuhan tolong, bukan ya. Tapi itulah salah satu pengalaman saya yang luar biasa bersama Tuhan. Mungkin jikalau saya tidak membuat itu, namanya filenya mungkin berlarut-larut gitu. Tapi memang ada saja rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena di dalam kelemahan kita ada kekuatan yang Tuhan berikan. Maka itu saudaraku, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan buat hanya kedatanganmu saja hanya melihat seseorang, jangan. Tetapi biarlah kita datang di tempat ini, kita tekankan kepada di dalam hidup kita, saya akan berjumpa dengan Tuhan. Tidak jauh kok Tuhan itu. Tuhan itu hanya seperti di dalam kita, hanya sejauh doa. Saya sangat sejak kepergian atau yang merantau saudara Lahas, saudara Lumut beraku. Kenapa saudaraku? Karena selama ini, selama 6 tahun, belum ada di tempat ini yang bisa menggantikan dia gitu. Yang ada bersama persis dia memberikan hatinya untuk pelayanan ini. Saya berdoa sama Tuhan di jam 2 kita di hari Rabu. Saya berdoa kepada Tuhan, berikanlah jiwa-jiwa yang mau, yang tulus untuk melayani di tempat ini. Karena tahun demi tahun atau bulan demi bulan ada aja yang pergi dari tempat ini. Ada aja. Tapi kita tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Mungkin itu rencana Tuhan yang terbaik bagi kita. Maka itu saudaraku, saya mau mengajak kita seluruhnya, marilah kita kasih hati kita, mari kita beramatan maramata untuk pelayanan kita ini. Terkhusus untuk pemusik, mungkin pemusik
tidak kita lagi yang membangkitkan pelayanan kita ini, siapa? Dan mungkin orang lain. Dan juga setiap pemuda-pemudi, mungkin di hari Minggu kita akan melakukan PAU. Mungkin banyak yang akan berganti karena studi tugas akhirnya sudah siap. Tetapi saudaraku, kalau masih di medan ini ya kita ada beberapa yang bilang sama aku, Bang, gantilah aku, gak bisa lagi aku. Padahal dia tidak ini. Jangan saudaraku, jangan saudaraku. Unala pemberontak gede, karena enggak ada lagi yang satu frekuensi dengan kita dalam satu seksi itu baru itu jadi alasan kita untuk mundur jalan. Kita yang membuat kita nyaman di suatu tempat, dan kita juga yang membuat kita tidak nyaman di suatu tempat. Maka daripada itu, mari sama-sama membangun pelayanan kita. Kalau kita satu hati di dalam pelayanan ini, bahkan sebesar apapun permasalahan kita, semuanya akan teratasi. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksa, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesatan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Mungkin kita lemah di dalam pelayanan kita di tempat ini, mungkin banyak tekanan-tekanan seperti koordinator musik, hidup musik loh. Saya nyala emangnya teleponi, mulu sering kan akan kabel di di mana ditegur. Jangan jadi lemah, tapi buatlah itu menjadi motivasi. Bahwa deh asalnya ditegur, bayar semangat. Gitu. Di sini lebih jelas dikatakan, karena itu aku senang dalam dan rela di dalam kelemahan. Siapalah kita yang rela di dalam kelemahan? Mungkin tidak ada. Siapa yang rela kita di dalam siksa? Nah, selalu yang kita harapkan itu yang senangnya saja. Selalu yang kita harapkan itu yang senangnya saja. Kalau yang lemahnya, mungkin kita akan hindar. Kalau yang capek-capeknya, mungkin kita akan hindar. Tapi kalau senangnya, sudah mah berjodoh. Tapi kita mau diajari, mau sama-sama kita belajar dari firman Tuhan ini, bahwa di dalam kelemahan kita ada kekuatan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita percaya di dalam kelemahan kita ada Tuhan. Seperti yang saya tadi, buatlah itu menjadi motivasi di dalam hidup kita. Kita baca dulu di dalam ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 34 ayat 19. Karena banyak kelemahan-kelemahan ini yang membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi di sini ditekankan saudaraku di dalam Mazmur 34 ayat 19. Ayat 19. Ya, ayat 18-nya. Di sini dikatakan saudara, kalau kita lemah, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hatinya dan Ia menyelamatkan orang-orang yang berpuji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan semakin dekat kalau kita rebut hati kita dekatkan kepada Tuhan. Tuhan pasti akan ada di dalam hidup kita. Tapi kalau kita lemah, kita di dalam kelemahan atau keterpurukan, kalau kita tidak sampaikan kepada Tuhan, kita mengandalkan dunia ini, sama saja sia-sia. Jangan dia melemahmu, melosori pasang tahu diri di hadapan Tuhan. Dengarlah roh Tuhan itu.
Bahkan akan semakin lagi dibuat beban-beban itu supaya kamu ingat Tuhan. Maka daripada itu, kalau kita lemah, mari berserah pada Tuhan. Tuhan pasti ada jalan. Mungkin ada di sini teman-teman kita yang akan ujian SMPB. Tunjukkanlah dulu yang mau ujian SMPB. Ya, tunjuk tangan. 1, 2. Iya, 2 orang. Iya. Ya, percaya adik-adik, Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik. Teruslah percaya kepada Tuhan. Teruslah yakini bahwa kau akan menang di hadapan Tuhan. Seperti perempuan yang pendarahan selama 12 bulan, 12 tahun. Dia percaya bahwa dia akan sembuh. Asal berusaha saja jubahnya, aku akan sembuh. Coba kita tengok di Matius 9 ayat 20 sampai 21. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Puji Tuhan. Kepercayaan yang sangat luar biasa saudaraku diperlihatkan oleh perempuan yang pendarahan ini. Ini suatu motivasi bagi kita. Dia sudah 12 tahun pendarahan, bahkan dijauhkan banyak orang, bahkan orang-orang di sekelilingnya pun sangat jijik menengoknya. Tetapi dia percaya, sama saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan benar saudaraku, dia menjamahnya tanpa sepengetahuan Tuhan. Tapi Tuhan merasa ada kekuatan yang keluar dari tubuhnya. Maka dia tidak, kalau kita ibaratnya energi kita atau sebagian yang diambil dari kita, mungkin kita marah, tapi Tuhan tidak marah. Tuhan memberikan, Tuhan mengatakan, pergilah, iman adalah menyelamatkan engkau. Lampau bersiap hidup berlaku. Sama hari sekarang pun saudara-saudaraku, kepercayaan kita yang akan menyelamatkan kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka semua jalan kita atau semua urusan kita, bahkan apapun permasalahan kita, problema kita, baik di dalam perkuliahan, baik di dalam pekerjaan sekalipun, bahkan di dalam mencari jodoh sekalipun, Tuhan yang akan jawab. Mungkin kita lemah di dalam setiap pergumulan kita itu, tapi kita percaya, kita serahkan setiap kelemahan kita, karena Tuhanlah satu-satunya raja penyembahan bagi Tuhan. Dan referensinya saja kita nyatakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku, haleluya. Dan nyatakan dengan sungguh-sungguh, di dalam kelemahan kita ada Tuhan menjadi penolong di dalam setiap kehidupan. Nyatakan dengan sungguh-sungguh, Yesus Engkau juru selamatku.
setiap kelemahan kita, di setiap kesukaran kita punya Tuhan yang luar biasa. Salah satu yang bisa saya ambil untuk mengingatkan kita, setiap orang punya celah, setiap orang punya peluang untuk mengecewakanmu. Bahkan orang dekat, orang terdekatmu sekalipun, mau orang tua, keluarga, sahabat, bahkan mungkin teman-teman yang ada di sampingmu saat ini. Namun kita mau percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Mari tetap kuat di dalam Tuhan. Mari tetap bertahan di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan lebih dalam lagi mendengarkan firman Tuhan yang kedua yang akan dibawakan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Ted Siburian. Sebelum itu saya akan membacakan topik doa yang akan kita bawakan di dalam doa kita masing-masing, yaitu pemulihan Bapak Pendeta Pasar Ibu, pemulihan Bapak Pendeta B. Opusunggu, pemulihan Ibu Guru MS Mancutak, pemulihan Ibu Siburian Gor Nenggolan, pemulihan Ibu Sijabat Boru Raja Buku, pemulihan Ibu Silaban Boru Purban, pemulihan Ibu Simbolon Boru Sitompul, pemulihan Ibu Siregar, pemulihan Ibu Sarabi Boru Manurung, pemulihan Ibu Raja Buku Boru Siburian, pemulihan Ibu Sitompul Boru Lubis, pemulihan Ibu Pangaribuan Boru Tambunan, pemulihan Ibu Dita Hasibuan, pemulihan Ibu dari Abang Kita Lica Siboro, pemulihan Ibu dari Abang Kita Friskos Mengunsong, pemulihan Ibu Tesalonikas Mengunsong, pemulihan Opung Marsanda Sinuran, pemulihan Hasian Dosi Hombi, pemulihan Hana Sianturi, dan pemulihan Bapak MR Sinaga dan Ibu Borgultung, orang tua dari Bapak Pembina kita. Mari kita angkat pujian kita dari bahasa Batak Toba, Nam Jaho Kunabadia, dan di akhir pujian kita kami serahkan kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Ted Siburian untuk mengakhiri persentuhan saat ini dan membuat doa berkat. Haleluya. Asuran isi dan
Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, para pemuda dan pemudi dan remaja, malam ini kita patut bersyukur kepada Allah kita, Allah yang izinkan kita malam ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan, yang pertama, pengalaman seorang Rasul Tuhan yang bernama Rasul Paulus. Dalam kelemahan pula maka timbul kekuatan. Dan ada duri dalam tubuh daripada seorang Rasul Tuhan, Rasul Paulus, dan 3 kali dia meminta kepada Tuhan supaya duri yang ada di dalam tubuhnya dicabut. Tetapi apa kata Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku kepada engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan ini mempunyai latar belakang. Mengapa Allah berkata kepada Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku kepada engkau? 3 kali Rasul Paulus sebelum dia dipanggil, yang bernama adalah Saulus. Dan pekerjaan daripada Paulus pada saat itu, sebelum dia dipanggil dan ditangkap oleh Tuhan menjadi rasul, dia berusaha untuk membunuh seluruh pengikut-pengikut Allah. Tetapi ketika Rasul Paulus dipanggil dan ditangkap dan ditetapkan menjadi rasul Tuhan, maka di sana ada banyak rahasia-rahasia yang dinyatakan oleh Tuhan lewat daripada Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus berdoa kepada orang-orang sakit, maka orang-orang sakit disembuhkan. Bahkan ada banyak pernyataan-pernyataan Allah yang dinyatakan oleh Allah lewat Rasul Paulus. Luar biasa pernyataan-pernyataan yang dinyatakan Allah kepada Rasul Paulus. Dan itu adalah latar belakang daripada Rasul Paulus ketika dia berdoa supaya duri yang di dalam dagingnya dicabut Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karunia kepada engkau. Rahasianya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh melihat dalam 2 Korintus 12 ayat 7. Sebagaimana firman Tuhan yang pertama, ini mempunyai latar belakang. 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Bahwasanya sehebat apapun pelayananmu, sekecil apapun pelayananmu, lewat pengalaman daripada Rasul Paulus, supaya Rasul Paulus jangan meninggikan diri. Tetapi sebagaimana firman Allah berkata, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Puji Tuhan, seluruh firman Tuhan mempunyai latar belakang. Latar belakang daripada Paulus, dia coba bermegah dalam dirinya. Tuhan tahu latar belakang ini. Rasul Paulus coba-coba bermegah atas dirinya sendiri. Maka teguran Tuhan datang kepada Rasul Paulus. 3 kali Rasul Paulus berdoa supaya duri yang dalam dagingnya dicabut oleh Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku kepada engkau. Artinya bagi kita pemuda-pemudi dan remaja, lewat firman Tuhan yang pertama, kita belajar merendahkan diri. Sebagaimana pelayananmu dalam gereja ini, dalam kumpulan komunitas
komunitas pemuda dalam gereja ini. Bahkan komunitas manapun yang saudara ikuti di luar gereja ini, rendahkanlah dirimu kepada Tuhan. Sebab barang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang kedua yang sudah biasa kita dengar untuk membawa kita berdoa kepada Allah. Dalam firman Tuhan dikatakan dalam Yohanes 20 ayat 21 sampai 22. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, 2 minggu kurang lebih kita baru memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan di sini firman Tuhan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan ini mempunyai latar belakang perkataan Tuhan Yesus kepada murid-murid. Dan di sana Alkitab mencatat ketika murid-murid berkumpul satu tempat, pintu dan jendela tertutup dengan rapat. Mengapa? Sebab mereka takut kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Oleh karena Yesus telah mati, maka mereka berkumpul dan menutup pintu dan jendela dengan rapat karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Maka pada saat itu Yesus hadir. Ketika Yesus bangkit dari tengah-tengah orang mati, Yesus muncul. Yesus hadir dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Pada saat itu pikiran daripada murid-murid Tuhan Yesus serba dengan kekacauan. Mereka penuh dengan ketakutan. Maka damai itu tidak ada lagi. Barang siapa yang kacau dalam pemikiran dan barang siapa dalam ketakutan, maka damai daripada Tuhan tidak akan berkuasa atas hidup. Ada 2 hal yang kita coba firman Tuhan berkata. Pertama, Yesus menguatkan murid-muridnya. Pertama, Yesus muncul dan Yesus menguatkan hati para murid-murid pada saat itu. Karena pada saat itu murid-murid dalam kekacauan, mereka dalam ketakutan, bahkan mereka dalam kebimbangan. Siapakah yang menuntut kami? Tetapi ketika Yesus hadir, pertama dikatakan Yesus, damai sejahtera bagi kamu. Artinya pada saat itu Yesus menguatkan mereka, Yesus meneguhkan mereka. Maka kedua dikatakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku akan mengutus kamu. Dan ini ada mempunyai satu latar belakang. Sebab Yesus tahu tidak akan lama lagi dia akan tinggalkan dunia ini. Ketika Yesus bangkit dari tengah-tengah orang mati, 40 hari Yesus di dalam dunia. Dan setelah 40 hari Yesus naik ke surga. Maka dikatakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga kamu aku utus. Yesus mempersiapkan murid-murid menjadi satu tongkat estafet, memberitakan kabar sukacita, memberitakan kabar keselamatan kepada setiap orang. Yesus mempersiapkan mereka supaya mereka menjadi utusan-utusan Allah. Namun sebelum mereka menjadi utusan-utusan Allah, Yesus berkata, dan sesudah
Dan sesudah berkata demikian, ia memuji mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Puji Tuhan. Malam ini bagi saudara dan saya, firman Tuhan menekankan dalam hidup kita, siapapun kita yang mendengarkan firman Tuhan, wajib orang-orang yang mengikut Kristus harus menerima Roh Kudus. Mengapa harus kita terima Roh Kudus daripada Tuhan? Pertama, dalam firman Tuhan dikatakan, firman Allah dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tuhan persiapkan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai Samaria, sampai ke ujung bumi. Yesus mempersiapkan mereka. Lalu Yesus berkata, Yesus memuji mereka, terimalah Roh Kudus. Artinya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ada Roh Tuhan, Roh Kudus yang kita terima daripada Allah, maka kita adalah menjadi saksi daripada Kristus. Sama seperti ketika kita mengadakan perjamuan kudus dalam gereja ini, kita memakan roti melambangkan tubuh daripada Kristus, dan ketika kita meminum anggur melambangkan darah daripada Kristus. Dan ketika kita makan dan kita minum, maka itu adalah satu peringatan bagi Tuhan, agar kiranya kita menyaksikan atas kematian Tuhan Yesus dalam hidup kita. Maka ketika Roh Kudus Tuhan yang akan diberikan kepada kita, kepada saudara yang belum menerima Roh Kudus, dikatakan, ditekankan firman Tuhan malam ini, terimalah Roh Kudus. Ketika saudara menerima Roh Kudus, maka saudara menjadi kategori, menjadi saksi daripada Kristus. Berarti orang-orang yang belum menerima Roh Kudus, mereka belum dikategorikan menjadi saksi daripada Kristus. Sebagaimana tegas dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita garis bawahi, ketika Roh Kudus turun atas kita, kamu akan menjadi saksiku. Berarti ketika ada Roh Kudus Tuhan, kita diangkat Tuhan dan dijadikan resmi menjadi saksi daripada Kristus. Pertama, ketika Roh Kudus Tuhan, kita akan terima, atau bagi saudara yang sudah terima, saudara dikategorikan menjadi saksi Kristus. Dan kedua, firman Tuhan fungsi daripada Roh Kudus, yaitu dikatakan dalam firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan. Roh Kuduslah yang bersaksi kepada roh kita, sesungguhnya kita adalah menjadi anak-anak Allah. Bukan hamba Tuhan berkata saudara anak Tuhan. Bukan temanmu berkata engkau menjadi anak Tuhan. Belum tentu. Ketika melayani Allah Tuhan, belum tentu dia menjadi anak Tuhan. Sebelum Roh Kudus dia miliki, sebelum Roh Kudus dia terima, dia belum tentu, belum dikatakan menjadi anak Tuhan. Tetapi ketika ada Roh Kudus yang dia sudah terima daripada Allah, itulah yang bersaksi. Roh Kuduslah yang bersaksi kepada roh kita bahwasanya kita menjadi anak-anak Allah. Puji Tuhan. Bagi saudara yang sudah menerima Roh Kudus, saudaralah anak-anak Allah. Dan saudara berkata, ya Abba, ya Bapa. Berarti bagi orang-orang yang belum menerima Roh Kudus,
dia belum dikategorikan menjadi anak-anak Allah. Dan ketika dikatakan dalam Efesus 1 ayat 14, Efesus 1 ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus itu adalah jaminan ketika kita menjadi anak, maka kita adalah menjadi penjamin, menjadi pewaris. Sama jikalau ada orang tua mempunyai harta, yang mewarisi harta itu adalah seorang anak, bukan anak orang, tetapi anaknya sendiri menjadi pewaris. Ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita, Roh Kuduslah yang memberikan satu jaminan kepada kita, kita akan berhak mewarisi dalam kerajaan Allah. Dan keempat dikatakan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti seorang guru besar, guru agama Yahudi yang bernama Nikodemus. Dan dia itu adalah seorang guru agama Yahudi pada saat itu. Dan dia datang pada malam hari bertanya kepada Yesus. Dan dia berkata, bagaimanakah supaya dapat masuk dalam kerajaan Allah? Kepada seorang guru besar agama Yahudi, dia tidak tahu bagaimana supaya masuk dalam kerajaan Allah. Dan dia bertanya kepada Yesus, Guru, bagaimanakah supaya masuk dalam kerajaan Allah? Dalam firman Tuhan dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 3, di sana dikatakan, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak akan dapat melihat kemuliaan Allah. Jika tanpa Roh Kudus, dia tidak akan dapat melihat kemuliaan Allah. Lalu Nikodemus berkata, dia memutar otaknya, logikanya, pengertiannya sendiri, sebab dia mempunyai gelar, dia mempunyai seorang guru besar agama Yahudi. Dia pakai logikanya. Bagaimanakah seorang yang tua, apakah dia kembali masuk ke dalam rahim ibunya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka ada istilah firman Tuhan yang bertanya dan firman Tuhan juga yang menjawab. Jangan kita pakai logika kita, jangan kita pakai pemikiran kita, jangan kita pakai tafsiran kita sendiri, tetapi pakailah firman Allah untuk menjawab segala sesuatu. Lalu Nikodemus berkata, bagaimanakah seorang yang tua, apakah dia dapat kembali masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Maka dengan tegas Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 5, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengadakan persekutuan pada saat malam ini, kita mempunyai satu tujuan. Sama seperti Paulus berkata, aku bukan seorang petinju yang sembarang memukul, dan aku bukan pelari yang tidak mempunyai tujuan. Malam ini kehadiran kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai petinju yang tidak sembarang memukul, dan kita seorang pelari mempunyai tujuan. Bagaimana Rasul Paulus, luar biasa Paulus membuat satu perumpamaan sebagai olahragawan. Seorang petinju ketika dia memukul lawannya, dia tidak sembarang memukul. Ada aturan-aturan main di sana.
Seorang pelari mempunyai tujuan. Ketika start terjadi, tujuannya adalah finish. Demikian juga hidup kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tujuan kita ketika kita mengadakan persekutuan kita, tujuan kita hanya satu, supaya kita ikut di dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan. Maka firman Allah dikatakan sebagaimana tema terima Roh Kudus bagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Malam ini kita persiapkan hati kita. Tuhan yang berkata, terimalah Roh Kudus. Pertama dikatakan ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita, ketika kita sudah terima Roh Kudus daripada Tuhan, pertama dikatakan bahwasanya kita adalah menjadi saksi Kristus. Dan kedua, ketika ada Roh Kudus Tuhan, kita adalah menjadi anak-anak Allah. Dan ketiga, ketika kita menerima Roh Kudus itulah jaminan dalam hidup kita supaya kita menjadi pewaris dalam kerajaan. Dan keempat, ketika ada Roh Kudus yang daripada Allah, Roh Kudus itulah yang membawa kita dalam kerajaan Tuhan. Puji Tuhan. Jadi malam ini lindungilah Roh Kudus Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan dikatakan dalam Efesus itu, bahwasanya Roh Kudus itulah jaminan atas hidup kita. Dan kiranya sebagaimana pelayan kita pertama, firman Tuhan pertama diajar supaya kita merendahkan hati, sehingga apapun pelayananmu, ketika engkau tinggi hati, pelayananmu itu adalah sia-sia di hadapan Tuhan. Tetapi sekecil apapun pelayanan, sama seperti itu kita tadi membaca warta. Saya sangat terkesan, ini baca warta atau membaca proklamasi. Luar biasa. Dengan teratur. Daerah pelayananmu sebagaimanapun pelayan, sekecil apapun pelayananmu, ketika engkau dipercayakan Tuhan sebagaimana firman Tuhan, jikalau engkau setia perkara kecil, perkara besar, aku akan berikan kepadamu. Puji Tuhan. Dan akhirnya bagi pemuda-pemudi malam ini Tuhan imbau, Tuhan minta siapapun kita hari ini, kita mau terima Roh Kudus daripada Tuhan, supaya Roh Kudus itulah yang memimpin kita ke jalan kebenaran daripada Tuhan. Kita mau ambil sikap, kita berlutut kepada Tuhan. Kita akan naikkan pujian, kita mau katakan bagaikan tanah kering. Rindukan malam ini Roh Kudus daripada Tuhan mengimbangi engkau, supaya Roh Kudus Tuhan yang berkuasa atas hidup. Tanpa Roh Tuhan tidak ada dalam hidup kita akan tidak dapat berbuat apa-apa di hadapan Tuhan. Katakan malam ini bagaikan tanah kering. Haleluya. Demi
percaya Tuhan Yesus, Engkau akan selalu menyertai kehidupan. Diberdoa untuk seluruh orang tua para pemuda kami ya Tuhan, dimanapun mereka saat ini. Biarlah Engkau yang memberkati hidupnya, berkati pelayanan dan berkati keluarga. Apabila ada sudah mengalami kelemahan fisik karena keadaan, mengalami kelemahan fisik karena penyakit yang diderita, tapi semuanya itu tidak akan menyebabkan kematian dalam hidupnya. Tetapi Engkau yang menjadi kuat dalam Yesus. Kelemahan yang diderita hari ini, Dia akan menjadi kuat. Karena Yesus kami sanggup memberkati. Karena Yesus kami memberikan yang terbaik. Dipercaya Tuhan, Engkau akan memberkati seluruh orang tua dan orang pemuda-pemudi kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dipercaya Engkau akan selalu menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Yesus Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh pemuda-pemudi kami yang sudah menjadi alumni dari gereja ini, dimanapun mereka berada saat ini ya Bapa. Mari Engkau ingatkan mereka selalu datang di hadapan Tuhan, selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ingatkan mereka Tuhan selalu bersyukur di hadapan-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, biarlah dia tetap bersyukur di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan
Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita tutup ibadah kita dengan doa. Ya Bapa kami di dalam surga. Ya Bapa kami di dalam surga. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita terima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih daripada Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita mulai malam ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Dipersilakan untuk kembali. Kita naikkan